Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bioteknologi. Ya. Sebelumnya kalian harus membaca materi bioteknologi ini di buku siswa ya, anak-anak. Baiklah, Bu Evin lanjutkan. Sebelum kita memasuki materi, ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Bioteknologi terdiri dari dua, yaitu bioteknologi modern dan konvensional. Adapun bioteknologi modern itu terdiri dari dua lagi anak-anak, yaitu rekayasa genetika dan dampak positif dan negatifnya. Sedangkan bioteknologi konvensional kita akan belajar tentang fermentasi. Kita lanjutkan. Tentang bioteknologi. Nah, ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan bioteknologi di mana bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di masa kini dan masa datang. Ini adalah merupakan manfaat kita belajar bioteknologi, ada pada Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32 anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini artinya ya, silakan kalian nanti belajar sendiri di rumahnya, buka Al-Quran dan terjemahannya. Silakan membuka ayat 24 sampai 32. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Indikator pembelajaran kita yang pertama mendefinisikan pengertian bioteknologi. Yang kedua mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan. Yang ketiga, mendata produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitar. Yang keempat, membuat produk bioteknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan materi indikator yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi. Berasal dari dua kata anak-anak, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ya. Itu adalah definisi atau asal kata dari bioteknologi. Nah, jadi dari asal kata tersebut, definisi bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk untuk kepentingan manusia. Itu adalah arti dari bioteknologi. Adapun ilmu yang mendukung bioteknologi itu ada mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzim. Ini adalah ilmu pendukung bioteknologi ya. Kita lanjutkan anak-anak, kita belajar bioteknologi konvensional sekarang ya. Jadi bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya jamur, bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Berikutnya, bioteknologi lanjutan dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme itu contohnya antara lain adanya hasil produk tempe, tape, ya, oncom, kecap, alkohol, asam asetat, gula, termasuk keju dan yogurt.
Kita menginjak pada materi indikator kedua sekarang, yaitu manfaat bioteknologi konvensional. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Sekarang kan banyak ya makanan-makanan dalam bentuk instan. Kalian harus waspada anak-anak ya, tanggal kadaluarsanya, apa bahan yang digunakan. Nah, itu harus diamati betul sehingga makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, menciptakan sumber makanan baru. Contohnya air kelapa itu dapat dibuat nata de coco ya. Biasanya ini untuk campuran es buah anak-anak. Kemudian dapat membuat makanan yang tahan lama. Contohnya asinan ya, ikan kering itu ya, atau asinan-asinan yang lain. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Jadi kan banyak orang yang berjualan sehingga hasilnya meningkat nantinya. Menambah pemasukan ya. Berikutnya adalah indikator ketiga ya. Di sini kita akan belajar produk bioteknologi. Nah, produk yang pertama contohnya tempe. Enzim yang bekerja protease, bahan makanannya kedelai, ya, mikroorganisme yang membantu adalah Rhizopus oligosporus. Kecap, protease, enzimnya, bahan makanan dari kedelai, mikroorganismenya adalah Aspergillus wenti ya. Dan lain sebagainya, ini nanti silakan kalian pelajari ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan tempe. Nah, ini salah satu contoh tempe. Kita suka makan tempe ya, orang Indonesia itu pasti menyukai tempe. Karena apa? Itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Nah, anak-anak, untuk membuat tempe selain diperlukan bahan dasar kedelai juga diperlukan ragi. Ragi itu merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal ini kapang. Ya. Dalam proses pembuatan tempe itu paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang. Contohnya Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzus, dan Rhizopus oryzae. Nah, itu contoh-contohnya. Berikutnya tape. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti ya, untuk tugas proyek kalian nanti anak-anak. Tape itu dibuat dari bahan dasar ketela pohon, menggunakan sel ragi. Selain ketela pohon atau bisa kita sering menyebutnya puhung, kita bisa membuat tape juga dari ketan ya. Nah, dari ketan anak-anak. Yang mana ragi itu bisa menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae namanya. Kemudian berikutnya adalah kecap. Nah, Bu Evin rasa semua pasti menyukai kecap ya. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae itu dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Kemudian jamur Aspergillus oryzae ini bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi, karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Nah, ini bisa untuk memperjelasnya bisa kalian lihat bagaimana cara membuat kecap itu di YouTube anak-anak ya. Belajar mandiri ya. Berikutnya yogurt anak-anak. Nah, Bu Evin rasa kalian sudah pernah minum yogurt ya. Anak sekarang ini kalau hal makanan dan minuman pasti sudah merasakan semua saya rasa. Beda dengan zamannya Bu Evin dulu. Nah, susu itu dipasteurisasi anak-anak kalau mau buat yogurt ini. Selanjutnya sebagian besar lemaknya itu dibuang. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus namanya.
Kedua, bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama 5 jam pada temperatur 45 derajat. Selama penyimpanan, pH-nya akan turun anak-anak menjadi 4. Nah, sehingga menyebabkan bakteri asam laktatnya akan muncul kuat. Selanjutnya didinginkan ya dan diberi cita rasa. Itu. Proses pembuatan keju. Nah, sekarang kita membahas tentang keju. Keju itu sangat enak kan anak-anak ya. Saya rasa pasti kalian semua menyukai keju. Nah, proses pembuatannya bagaimana? Keju itu diawali dengan memanaskan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya ditambahkan bakteri asam laktat dicampurkan. Nah, akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH-nya menurun dan susu terpisah menjadi whey dan menjadi padat. Nah, sehingga ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih tadi. Kemudian enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius ya. Kemudian ditambah garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Itu keju. Kemudian mentega anak-anak. Biasanya mentega dibuat untuk apa? Ya, untuk kue ya. Nah, menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis namanya dan Lactobacillus namanya. Jadi bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak menteganya itu diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan dan ini rasanya enak ya. Nah, kita lanjut bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning dan fusi sel ya. Nah, apakah manfaat dari bioteknologi modern? Manfaatnya yang pertama di bidang pertanian ya dan peternakan yaitu mampu menciptakan bibit unggul. Di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Kemudian di bidang industri menciptakan pemberantas hama secara biologis. Contohnya bakteri Bacillus thuringiensis dan tanaman yang tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri tanaman transgenik anak-anak. Kemudian di bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi ya. Nah, ini adalah produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Contohnya insulin. Nah, yang sering kita dengarkan insulin. Kegunaannya apa? Sistem kekebalan mengontrol kadar gula darah. Biasanya ini untuk orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis anak-anak. Ini manfaat insulin itu besar. Kemudian vaksin ya. Sekarang kan kita sudah bisa PTM karena kita sudah vaksin. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh vaksin itu. Makanya vaksin kemarin itu diwajibkan karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian penisilin. Nah, ini yang sering-sering saja yang Bu Evin jelaskan ya. Antibiotika melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Tuh.
Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ini adalah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kalau yang konvensional, yang pertama, teknik yang digunakan fermentasi, tidak mengubah sifat proses pada agen biologi yang digunakan. Contohnya tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap. Itu bioteknologi konvensional. Kemudian berikutnya, bioteknologi modern. Teknik yang digunakan DNA rekombinan. Mengubah sifat proses pada agen biologi yang dihasilkan. Contohnya insulin, vaksin, penisilin. Ya. Kita lanjut. Adalah berikutnya kita belajar tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan ya. Jadi, rekayasa genetika disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Nah, kita bahas satu persatu. Kita belajar transplantasi inti dulu anak-anak. Transplantasi inti ini pernah dilakukan terhadap sel katak ya, yang mana inti selnya itu dipindah dari inti dari sel usus katak yang bersifat diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti, sehingga terbentuk ovum dengan inti diploid. Setelah diberi inti baru, ovum membelah secara mitosis berkali-kali, sehingga terbentuklah morula yang berkembang menjadi blastula. Kemudian blastula itu dipotong-potong ya, diambil intinya, dan intinya itu dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti yang lain, sehingga terbentuk ovum berinti diploid. Nah, nantinya masing-masing ovum itu akan berkembang menjadi individu baru dengan sifat yang dan jenis kelamin yang sama. Itu transplantasi inti. Berikutnya adalah fusi sel. Fusi sel ini peleburan dua sel, baik dari spesies yang sama maupun berbeda, supaya terbentuk sel bastar atau hibridoma. Apa manfaatnya? Untuk pemetaan kromosom. Jadi untuk pemetaan kromosom itu dan membentuk spesies baru, individu baru yang lebih unggul intinya ya. Kemudian kita belajar tentang teknologi plasmid sekarang. Apa sih plasmid itu? Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Sifat plasmid itu antara lain molekul DNA yang mengandung gen tertentu, dapat mereplikasi diri ya, dapat berpindah ke sel bakteri lain. Karena sifat plasmid tersebut digunakan sebagai vektor untuk pemindah gen ke dalam target. Berikutnya, ini adalah rekombinasi DNA, adalah proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah bioteknologi pertanian ya. Ini salah satunya adalah kultur jaringan. Pelaksanaan kultur jaringan ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Jadi intinya untuk memperbanyak jumlah tanaman anak-anak ya, dengan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Itu kultur jaringan. Kemudian berikutnya adalah tanaman transgenik. Jadi tanaman yang varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari satu organisme.
Contohnya tebu, kapas, transgenik, tomat, kedelai, transgenik ya. Berikutnya pembuatan tumbuhan tahan hama. Ini dibuat melalui rekayasa genetika. Contoh, untuk mendapatkan tanaman kentang yang kebal penyakit, maka diperlukan gen yang menentukan sifat kebal penyakit anak-anak. Berikutnya adalah hibridasi, adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Contohnya adalah tumbuhan yang telah dibudidayakan, jagung, kelapa, padi, tebu, anggrek ya. Nah, berikutnya penanaman secara hidroponik. Hidro itu air ya. Jadi metode yang digunakan adalah metode kultur air, menggunakan media air. Kalau metode kultur pasir menggunakan media pasir. Metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata dan lain-lain. Tuh ya. Kemudian berikutnya penanaman secara aeroponik. Apa aeroponik? Merupakan teknik hidroponik memberdayakan air karena air yang berisi larutan unsur hara itu disemburkan dalam bentuk kabut. Aeroponik anak-anak. Kemudian berikutnya pembuatan tumbuhan yang mampu meningkatkan nitrogen ya. Nitrogen N2 merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA. Pada tumbuhan polong-polongan sering ditemukan pada akarnya. Dalam bioteknologi ini para peneliti mencoba mengembangkan agar bakteri Rhizobium dapat hidup di dalam akar selain tumbuhan polong-polongan. Kita lanjut. Berikutnya bioteknologi bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ya. Dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk peternakan. Produk tersebut contohnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Berikutnya adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Nih contohnya sapi ya, yang paling banyak itu. Pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Tuh. Berikutnya adalah cloning. Cloning itu adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama ya. Berikutnya ini cara cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Ian Willett. Nah ini ya, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian ini adalah bioteknologi reproduksi pada manusia. Contohnya adalah bayi tabung anak-anak ya. Jadi bukan bayi dimasukkan ke tabung, itu bukan maksudnya itu ya. Jadi sel telur yang mengalami ovulasi pada induk atau wanita itu diambil dengan suatu alat dan disimpan di dalam tabung. Nah, makanya dinamakan bayi tabung. Kemudian yang berisi medium seperti kondisi yang ada pada rahim. Sel telur dipertemukan dengan sperma di bawah mikroskop dan diamati sehingga terjadi fertilisasi. Sel telur sudah dibuahi tersebut dikembalikan ke dalam tabung. Jika sel telur yang sudah dibuahi disebut zigot berkembang dengan baik menjadi embrio, maka embrio akan disuntikkan ke dalam rahim induknya semula. Inilah yang disebut dengan bayi tabung. Berikutnya, bioteknologi bidang kedokteran.
Contohnya adanya produksi insulin ya, khusus untuk mengobati penyakit kencing manis. Kemudian pembuatan antibodi monoklonal, antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. Jadi manfaatnya untuk mendeteksi kandungan karionik, mengikat racun, kemudian mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Dan juga berikutnya pembuatan vaksin anak-anak. Vaksin ini digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Berikutnya untuk pembuatan antibiotika. Ya, antibiotika adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Berikutnya untuk pembuatan hormon ya. Dengan rekayasa DNA, dewasa ini telah digunakan mikroorganisme untuk memproduksi hormon. Hormon yang telah diproduksi contohnya insulin, hormon pertumbuhan, testosteron, dan kortison. Itu contohnya. Kita lanjutkan. Dalam bidang industri sekarang ya. Bioteknologi bahan bakar masa depan. Nah, jadi alternatif bahan bakar masa depan untuk menggantikan minyak bumi itu contohnya biogas dan gas sohol. Kemudian bioteknologi pengolahan limbah. Proses pirolisis yaitu proses dekomposisi pada bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Nah, seperti ini. Bioteknologi pengolahan sampah. Berikutnya dampak positif rekayasa reproduksi. Menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia, dan membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas yaitu bayi tabung ya. Nah, ada juga dampak negatifnya anak-anak. Apa dampak negatifnya terhadap lingkungan? Yaitu adanya pelepasan organisme transgenik berubah secara genetika ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi, bahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Kemudian dampak di bidang sosial ekonomi merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Di bidang pertahanan negara ya, untuk kepentingan pribadi suatu negara menciptakan prajurit yang tangguh dengan pengkloningan manusia. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau di bidang kesehatan, susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia yang baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Jadi makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Kita lanjutkan pada indikator keempat. Ya, yaitu membuat tape ketan ya. Membuat tape ketan ini Bu Evin, tape ketan atau tape singkong ya, boleh, terserah kalian nanti di rumahnya. Ini sudah Bu Evin buat videonya ya, video pembelajarannya. Silakan nanti dipelajari melalui video membuat tape ketan yang Bu Evin share. Boleh menggunakan tape ketan atau singkong anak-anak ya. Ini Bu Evin lewati. Nah, ini evaluasi. Ini Bu Evin evaluasi ini Bu Evin ambil dari buku paket saja ya, sehingga ini tidak usah dikerjakan anak-anak ya. Bu Evin sudah mengambil dari buku paket. Ini daftar pustakanya. Nah,
Bu Evin rasa sampai sini anak-anak, semoga ilmu pengetahuan ini bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.